Sumber ajaran Islam. Latar belakang dalam Islam yang menjadi sumber ajaran Islam adalah Al-Quran, hadis, dan ijtihad yang dijadikan sumber ajaran Islam atau dasar hukum. Sumber hukum atau sumber ajaran Islam yang paling utama adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Namun ada kalanya timbul permasalahan-permasalahan baru yang timbul akibat perkembangan zaman. Oleh karena itu dibutuhkan sesuatu yang dapat dijadikan pijakan untuk menetapkan hukum perkara tersebut. Dengan didasari oleh hadis Nabi, para ulama berijtihad dalam menentukan hukum yang tidak ditemui di dalam Al-Quran dan hadis. Sumber ajaran Islam ada 3. Yang pertama Al-Quran, yang kedua Sunnah, yang ketiga ijtihad. Al-Quran. Menurut Dr. Daud Al-Attar tahun 1979, Al-Quran adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara lafaz atau lisan, maka serta gaya bahasanya yang termaktuf dalam mushaf yang dinukilkan secara mutawatir. Definisi sebelumnya mengandung beberapa kekhususan sebagai berikut. A. Al-Quran sebagai wahyu Allah. Tidak ada satu kata pun yang datang dari pikiran atau perkataan Nabi. B. Al-Quran diturunkan dalam bentuk lisan dengan makna dan gaya bahasanya. Artinya isi maupun redaksinya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. C. Al-Quran terhimpun dalam mushaf. Artinya Al-Quran tidak mencakup wahyu Allah kepada Nabi Muhammad dalam bentuk hukum kemudian disampaikan dalam bahasa Nabi sendiri. D. Al-Quran dinuklikan secara mutawatir. Artinya Al-Quran disampaikan kepada orang lain secara terus-menerus oleh sekelompok orang yang tidak mungkin bersepakat untuk berdusta karena banyaknya jumlah orang dan berbeda-bedanya tempat tinggal mereka. Kandungan dan nama Al-Quran. Al-Quran terdiri dari 30 juz, 114 surah, dan 6.236 ayat. Ayat-ayat Al-Quran yang turun pada periode Makkah atau ayat Makkiyah sebanyak 4.780 ayat yang tercakup dalam 86 surat. Sedangkan ada periode Madinah atau ayat Madaniyah sebanyak 1.456 ayat yang tercakup dalam 28 surat. Ayat-ayat Makkiyah pada umumnya mengandung nuansa sastra yang kental dengan ayat-ayat pendek-pendek. Isinya banyak mengedepankan prinsip-prinsip dasar kepercayaan atau akidah dan akhlak, sedangkan ayat Madaniyah menerangkan aspek syariah, muamalah, dan juga akhlak. Selain Al-Quran, wahyu ini diberi nama lain oleh Allah yaitu A. Alkitab, berarti sesuatu yang ditulis dalam surah Ad-Dukhan surah ke-44 ayat 2. B. Al-Kalam, berarti ucapan dalam surah At-Taubat surah ke-9 ayat 6. C. Az-Zikra, berarti peringatan dalam surah Al-Hijr surah ke-15 ayat 9. D. Al-Qasas, berarti cerita-cerita dalam surah Ali Imran surah ke-3 ayat 62. E. Al-Huda, berarti petunjuk dalam surah At-Taubat surah ke-9 ayat 33. F. Al-Furqan, berarti pemisah dalam surah Al-Furqan surah ke-25 ayat pertama. G. Al-Mauizah, berarti nasihat dalam surah Yunus surah ke-10 ayat 57. H. Asyifa, berarti obat atau penawar jiwa dalam surah Al-Isra surah 17 ayat 82. I. An-Nur, berarti cahaya dalam surah An-Nisa surah ke-4 ayat 174. J. Ar-Rahman, berarti karunia dalam surah An-Naml surah 27 ayat 77. K. Al-Mubin, berarti yang menerangkan dalam surah Al-Maidah ayat ke-15. Keistimewaan Al-Quran. Pertama, dari segi bahasa, keistimewaan bahasa Al-Quran terletak pada gaya pengungkapannya, antara lain kelembutan dalam jalinan huruf dan kata-katanya. Yang kedua, dari segi kandungan. Al-Quran adalah kitab yang paling sempurna kandungan isinya karena di dalamnya memuat kandungan kitab-kitab sebelumnya. Al-Quran juga memuat semua aspek kehidupan, baik dalam hubungannya dengan Allah, dengan sesama manusia, dan alam semesta. Yang ketiga, Al-Quran sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW terbesar. Secara umum, Al-Quran membawa dua fungsi utama, yaitu sebagai mukjizat dan pedoman dasar ajaran Islam. Yang keempat, terpelihara keasliannya sampai akhir zaman. Dalam Al-Quran, Allah menjelaskan bahwa Kamilah yang menurunkan Al-Zikra atau Al-Quran dan Kami jugalah yang memeliharanya. Dalam ayat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan kata Kami, yang berarti umat Islam juga harus ikut berpartisipasi dan berupaya melestarikan Al-Quran dan menjaganya dari penyelewengan baik bahasa maupun maknanya. Yang kelima, dinilai ibadah jika setiap huruf yang membacai Al-Quran Allah janjikan pahala yang berlipat ganda. As-Sunnah. 1. Pengertian dan pembagian sunnah. Ditinjau dari segi bahasa, sunnah berarti cara, jalan, kebiasaan, dan tradisi. Menurut istilah atau terminologi, para ahli mendefinisikan sunnah atau hadis adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW
baik ucapan, perbuatan, maupun ketetapan berhubungan dengan hukum Allah yang disyariatkan kepada manusia. Para muhadditsin membagi sunnah atau hadis menjadi 4 macam. Pertama, sunnah qauliyah, yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW berupa perkataan. Yang kedua, sunnah fi'liyah, yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW berupa perbuatan. Yang ketiga, sunnah takririyah, yaitu sunnah yang berupa ketetapan Nabi SAW. Yang keempat, sunnah hamimiyah, yaitu sesuatu yang menjadi hasrat Nabi SAW tetapi belum sempat dilaksanakannya, seperti puasa pada tanggal 9 Asyura. 2. Fungsi hadis terhadap Al-Quran. Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup, sumber hukum, dan ajaran dalam Islam. Antara satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan dan saling terkait. Al-Quran sebagai sumber pertama dan utama yang memuja ajaran-ajaran yang bersifat umum dan global. Kehadiran sunnah atau hadis sebagai sumber kedua tampil untuk menjelaskan atau bayan terhadap keutamaan Al-Quran. Berikut fungsi hadis terhadap Al-Quran. Pertama, bayan at-takrir. Bayan at-takrir yaitu menetapkan dan memperkuat apa yang telah ditetapkan dalam Al-Quran. Contohnya, Al-Quran menyebutkan sesuatu kewajiban atau larangan. Lalu Rasulullah dalam sunnahnya memperkuat perintah atau larangan tersebut. Yang kedua, bayan tafsir. Bayan tafsir adalah bahwa kehadiran sunnah berfungsi memberikan rincian dan penjelasan terhadap ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat umum. Contohnya, dalam Al-Quran diperintahkan sholat, puasa, dan lainnya, tetapi bagaimana melaksanakan sholat dan puasanya hanya ada penjelasannya dalam hadis. Yang ketiga yaitu bayan tashri, yaitu hadis yang berfungsi sebagai pembuat hukum yang belum didapati dalam Al-Quran. Contohnya hadis Nabi SAW yang melarang mengumpulkan antara bibi dan keponakannya menjadi istri dalam satu waktu. Ijtihad. Ijtihad adalah menggunakan seluruh kesanggupan berpikir untuk menetapkan hukum syar'a dengan cara istimbat dari Al-Quran dan Sunnah. Lapangan ijtihad adalah pada persoalan-persoalan yang tidak dijelaskan secara tuntas oleh Al-Quran dan Sunnah, terutama menyangkut perkembangan ilmu dan peradaban umat manusia. Disepakati para ulama bahwa ijtihad tidak boleh merambah pada dimensi ibadah mahdah seperti sholat, puasa, dan lainnya. Orang yang melakukan ijtihad dinamakan mujtahid. Adapun syarat-syarat seorang mujtahid adalah: pertama, Islam; kedua, menguasai Al-Quran dan ilmu-ilmunya; yang ketiga, memahami hadis dan ilmunya; yang keempat, memahami kaidah bahasa Arab; yang kelima, memiliki ilmu-ilmu yang terkait dengan masalah yang dibahas. Macam-macam ijtihad. 1. Ijmah, yaitu kesepakatan semua mujtahid pada suatu masa terhadap suatu masalah hukum. 2. Qiyas, secara bahasa artinya mengukur atau mempersamakan, yakni membandingkan atau mempersamakan hukum suatu perkara yang belum ada ketentuan hukumnya dengan perkara lain yang sudah ada ketentuan hukumnya dalam Al-Quran atau Sunnah dengan melihat persamaan ilat atau sebab yang mendasari ketetapan hukum. 3. Istihsan, menetapkan suatu hukum berdasarkan prinsip-prinsip umum ajaran Islam seperti keadilan, kasih sayang. 4. Istishaq, yaitu menetapkan menurut keadaan sebelumnya sampai ada dalil lain yang mengubah keadaan. 5. Maslahah mursalah, menetapkan hukum berdasarkan tinjauan kegunaan atau kemanfaatannya sesuai dengan tujuan syariah, sementara tidak ada dalil yang melarang atau mewajibkan pencapaiannya. 6. Urf, yaitu menetapkan hukum sesuai berdasarkan adat yang sudah menjadi kebiasaan banyak orang. 7. Syar'u man qablana, yaitu syariat yang diturunkan Allah melalui nabi-nabi yang diutus sebelum Nabi Muhammad SAW selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. 8. Sudud dzariyah, yaitu menurut bahasa artinya menutup jalan, sedangkan menurut istilah tindakan memutuskan sesuatu yang mubah menjadi makruh atau haram demi kepentingan umat. Terima kasih.